Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PU mengakui kesalahannya. Bukti kesalahannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 lampiran 1 halaman 4. PU mengajak membalikkan pola pikir kepada masyarakat, pemerintah, akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan justru sebenarnya bersifat destruktif, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah. Destruktif adalah merusak, menghancurkan, memusnahkan. Nah, akibat bencana banjir meninggal 12.000 orang, 12.097 orang menderita dan mengungsi 41.174.000 orang. Ini data 10 tahun yang lalu. Ini peraturannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan serta akademisi bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan justru sebenarnya bersifat destruktif, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air tanah serta dampak ikutan lainnya. Hal ini pada akhirnya justru akan meningkatkan perubahan iklim global. Nah, seperti ini membuang hujan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini seluruh masyarakat Indonesia seperti ini. Kalau sedang turun hujan, di setiap rumah pasti dibuang. Nah, inilah yang saya sebut, yang bilang ada yang menyebut semua orang salah katanya. Padahal kata salah ini saya ambil dari kalam Allah, firman Allah, petunjuk Allah dalam kelola hujan, yaitu batil. Pengambil keputusan juga seperti ini, dibuang di drainase. Akademi juga sama, jadi bersifat destruktif, berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Kemudian para reformasi drainase tadi, yaitu konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Nah, ini konvensi paradigma lama ini menjadi nanti drainase ramah lingkungan. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan longsor. Nah, ini membuang hujan. Drainase konvensional itu membuang hujan. Kemudian reformasinya menjadi drainase ramah lingkungan. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau,
Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini dalam lampiran 1 halaman 4. Kalau yang konvensional tadi lampiran 1 halaman 3. Nah, seperti ini. Jadi harus diresapkan. Dari membuang menjadi meresapkan atau membuang menjadi menyimpan. Nah, akibatnya seperti ini selama 79 tahun banjir meningkat terus. Nah, ini datanya yang ada 26 tahun terakhir, tahun 98 sampai tahun 2023. 98 kejadian banjir, hanya 97 kejadian banjir. Kemudian setelah 26 tahun kejadian banjir menjadi 3052 kejadian banjir tahun 2023. Jadi meningkat secara drastis atau terlalu ekstrim 3.146%. Nah, ini bukti bahwa tadi drainase konvensional tadi berdampak banjir. Ini terbukti, ini kisah nyata. Nah, ini harus dirubah pola pikirnya. Udah saya jelaskan, udah saya informasikan 12 tahun yang lalu, tapi tetap ada yang masih belum bisa menerima. Karena ini kebiasaan udah ribuan tahun, jadi dianggap benar. Padahal ini salah. Salah menurut peraturan Permen PU tadi, dan salah juga menurut petunjuk Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini Bapak Dirjen tahun 2024 bagaimana mengendalikan banjir di masa depan. Beliau memperkenalkan prinsip zero deltaqi untuk mencegah banjir di masa depan. Nah, ini prinsip deltaqi ini meresapkan air hujan atau menyimpan air hujan. Ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Seperti animasi ini, nanti saya bacakan ayatnya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Jadi Allah membuat perumpamaan tadi buih dan arus. Jadi arus itu benar. Jadi adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Tapi perumpamaan sebagai buih, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini yang batil, ini yang salah. Nah, selama ini kalau kita turun hujan dibuang ke drainase itu kan hilang. Nah, dalam hal ini diperumpamakan sama Allah batil. Nah, ini saya pahami. Ini tafsir, bukan saya yang menafsirkan, tapi Departemen Agama. Hanya saya memahami kalimat ini, batil, hilang. Nah, saya sesuaikan dengan kejadian alamnya, peristiwa alamnya. Selama ini pemerintah 79 tahun melaksanakan pengendalian banjir dengan membuang hujan. Itu salah, itu batil, perbuatan batil. Yang benar adalah diresapkan, tetap di bumi. Tetap di bumi ya, kalau turun hujan diresapkan. Nah, ini Bapak Dirjen sudah benar mengenalkan prinsip zero deltaqi. Prinsip zero deltaqi itu meresapkan hujan atau menyimpan hujan. Jadi selama hujan turun tidak boleh membuat bertambahnya debit di sungai ataupun debit di drainase. Nah, itu disimpan, itu diresapkan. Udah cocok ini dengan petunjuk Allah, berarti itu benar. Marilah kita melakukan perubahan pola pikir dari membuang menjadi meresapkan,
Pemerintah sudah akan melakukan, sekarang tinggal masyarakat dan akademisi. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan, maaf. Jadi keseimbangan daerah aliran sungai terganggu menurut Bapak Dirjen. Memang sekarang ini lagi terganggu karena apa? Yang dibuang itu 80% kalau turun hujan. Jadi koefisien runoff-nya itu 0,8 atau 80%. Yang meresap hanya 10%, yang menguap 10%. Jadi seperti ini kondisi saat ini itu. Jadi hujan itu dibuang. Hujan itu kan tetap setiap tahunnya 2.702 mm per tahun. Nah, kalau kebanyakan kita buang berarti kan kemarau kekeringan. Dibuang mengakibatkan banjir. Nah, menurut Bapak Dirjen ditampung lewat embung-embung, lewat waduk, lewat bendungan, lewat sumur resapan, sumur injeksi, biopori. Ini sifatnya struktural. Jadi zero detalki itu non struktural. Tetap struktural dibutuhkan, tapi struktural yang sifatnya menyimpan air seperti waduk, bendungan, danau, embung, kolam tandon, sumur resapan, sumur injeksi, biopori, itu struktural. Jadi itulah yang diharapkan, bukannya zero detalki ini hanya ini, tapi tetap struktural itu tetap. Cuma yang struktural yang seperti normalisasi, sodetan itu yang nggak boleh karena itu salah, membuang hujan batil. Demikian, terima kasih.